apa hak suami terhadap HP istri? Karena banyak pertengkaran gara-gara HP. Lima hak ibu terhadap bapak. Catat, ingat baik-baik. Pertama, makan. Ibu tadi sudah dikasih makan. Yang kedua, pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Karena sekarang banyak perempuan yang tidak diberi pakaian oleh suaminya. Tinggi istrinya 175 tapi dikasih kain cuma 50 cm, kurang kain. Kadang belum selesai di tempat tukang jahit sudah dia ambil. Kadang kainnya panjang, resleting belum dipasang, pas jalan kelihatan. Ustadz kok tahu? Saya ngelihat. Ibu sudah dikasih makan, ibu sudah dikasih pakaian, ibu diberikan tempat tinggal yang layak menurut kemampuan masing-masing. Sudah? Keempat, ibu mesti diberi pendidikan. Yang ngajar ibu ngaji, bapak. Yang ngajar ibu sholat, bapak. Yang ngajar ibu akhlak, bapak. Bapak adalah guru di rumah. Dan yang kelima adalah perhatian. Maka ibu selalu diperhatikan, dari mulai jilbabnya, dari mulai pakaiannya, termasuklah HP ibu diperhatikannya juga. Kok dari tadi sini Ustadz Somad, suatu ketika istri saya pergi kerja dan saya masuknya siang, tiba-tiba HP-nya berdering. Saya cek, rupanya mantan. Dia cari lagi di FB dan mereka sudah jalan-jalan, Pak Ustadz. Hati saya selalu galau tiap hari. Jangan-jangan dia sudah buat ini, jangan-jangan dia sudah jalan ini, jangan-jangan sudah. Bayangkan menderitanya seorang laki-laki gara-gara HP istri yang sudah macam-macam. Gara-gara apa itu? Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Oleh sebab itu jaga ini masalah HP ini, jaga baik-baik. Ini Ustaz Somad gak enak, selalunya HP perempuan aja. Oke, sekarang kita balik. Bagaimana dengan HP bapak-bapak yang lebih banyak perhatiannya ke HP, yang kata-katanya merayu, menggoda? Oleh sebab itu ini mesti dijaga. Kalau tidak, duduk bersama, bapak sama ibu duduk, HP-nya buat baliho besar-besar, judulnya mau dibawa kemana hubungan ini, atau buat besar-besar, jangan ada HP di antara kita. Saya mau nanya Pak Ustadz, gimana caranya mengelola keuangan keluarga secara islami jika suami istri bekerja? Ar-rijal, lagi-lagi Al-Quran, semuanya yang menyelesaikan masalah ini Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Bima anfaqu min amwalihim, karena mereka mengeluarkan nafkah, biaya belanja. Makanya harta warisan laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Ibu kalau 25, bapak dapat 50. Ibu kalau dapat 50, bapak dapat 100. Kenapa? Karena yang menanggung biaya pernikahan mahar bapak, yang menanggung sekolah anak bapak. Sekarang ibu memang anak orang kaya, punya ruko 2, rumah batu jendela kaca, punya bapak yang sudah sakit asma 2 hari lagi meninggal. Kaya. Si bapak juga punya duit yang sama. Bapak punya duit, ibu punya duit, menikah. Apa beda duit bapak dengan duit ibu? Dalam duit bapak ada hak ibu, tapi dalam duit ibu tidak ada hak bapak. Dalam uang bapak ada kewajiban nafkah untuk ibu, dalam duit ibu tidak ada. Tapi karena ibu cinta mati, maka ibu berkata, "Mas, aku tahu engkau kere, miskin, susah, melarat, tapi aku sudah terlanjur cinta padamu. Jangankan uang ini, nyawaku pun kuberikan. Ambillah semuanya, dengan syarat jangan kau nikah lagi." Nah, sudah jelas batasannya. Jadi kalau ada ibu punya kontrakan, PNS, pegawai, punya gaji, ibu tetap ngomong ke suami, "Mas, aku mau kirim uang ini ke anak yatim, mau biaya anak pesantren, mau kasih wakaf beras 1 karung,
Tapi ibu ngomong ke bapak itu bukan minta izin, karena uang itu memang punya ibu. Ibu ngomong sebagai adab, sopan santun, tata krama, budi bahasa. Jadi bapak jangan kegeeran, dan ibu jangan kurang ajar. Mas, ini uangku, ini kos-kosanku, ini rumahku, terserah aku, kamu mau ikut ya, kalau enggak lebih dari kamu bisa aku dapatkan. Jangan, luka hatinya. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Nah, oleh sebab itu maka jaga. Saya sudah mengeluarkan untuk biaya keluarga sebagian, sedangkan sebagiannya saya ingin membantu saudara yang kurang mampu. Tapi kadang saya suka berbohong jika untuk membantu keluarga yang memang butuh bantuan. Ini yang nulis pertanyaan bapak apa ibu? Kalau bapak sudah berikan yang 5, makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal sudah, pendidikan sudah, perhatian sudah, sesuai dengan urf, wa ashiruhunna bil ma'ruf, berilah mereka pergaulan urf. Urf itu seperti layaknya, kira-kira layaknya standar orang daerah Pondok Aren itu perempuan diberi berapa, tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin, yang sedang-sedang, kira-kira diberi berapa standarnya, misalnya 3 juta 5 juta dia beri, maka sisanya itu terserah dia untuk yang lain, maka dia sudah menunaikan kewajiban. Urf, pengambilan hukum ada 10, Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istisab, urf. Urf, tradisi, kebiasaan, berapa yang layaknya untuk daerah Pondok Aren. Semoga Ustadz selalu dilindungi Allah, amin. Bagaimana antum menyikapi beda mazhab, khilafiyah, firqah? Bagaimana dengan ayat Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, wa'tasimu, bersatulah, bihablillah, dengan tali Allah. Yang dimaksud tali Allah itu Islam, Al-Quran dan Sunnah. Adapun ijtihad ulama berbeda-beda, tapi kita di Indonesia sudah disepakati 3, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Saya ulang sekali lagi, Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Abu Hamid al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Maka kita pegang yang itu. Saya belajar di Maroko 2 tahun, mazhabnya Maliki. Maliki Ahlussunnah, pertama Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali, keempat-empatnya Ahlussunnah. Tapi ketika saya pulang kampung, saya tidak bawa mazhab Maliki. Kenapa Ustaz tidak pakai mazhab Maliki? Andai saya pulang ke kampung, saya pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki kalau sholat tangannya lepas ke bawah, Allahu Akbar. Fatihahnya pakai baca kiraan Warsh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, mimnya pendek. Kemudian nggak pakai bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nggak ada bismillah. Kunut subuhnya sebelum rukuk, walam yakul lahu kufuwan ahad, baca kunut. Kunutnya nggak bunyi. Andai saya buat sholat subuh seperti ini di masjid dekat rumah saya, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Selesai sholat pasti jamaah komplain semua, tolong sholatnya diulang, tadi imamnya ISIS. Menimbulkan fitnah karena mereka tidak tahu. Di sini diajarkan qiraat sab'ah mutawatirah, ditambah 3 masyhurah, ditambah 4 syadzah, 14 qiraat dipelajari di sini. Ditambah lagi nagham, bayati, soba, nahawan, sika, jaharka, bayati, ras. Faham mereka tajwidnya, tapi tidak semua masyarakat ngerti. Andai anak pesantren Al-Qur'aniyah sholat di luar masjid, dibacanya qiraat lain, walam yakul lahu kufuwan ahad, maka makmum dengar, wah ini aliran sesat ini.
bukan berarti dia salah, tapi dia takut menimbulkan fitnah. Maka dalam masalah-masalah yang kita sepakati, mari kita berlapang dada. Adapun yang kita sudah berbeda, mari kita terima perbedaan selama dia masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram, selama di Makkah nggak pernah pakai bismillah jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi begitu beliau jadi imam di Istiqlal, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok si Abdurrahman Sudes di Istiqlal pakai bismillah jahar? Dia tahu orang Jakarta mazhabnya Syafi'i. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Mazhab Hanafi Hambali bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Maliki nggak pakai bismillah sama sekali. Ketiga mazhab ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau mayoritas masyarakatnya Syafi'i, jangan bawa mazhab lain, karena khawatir memecah belah umat. Menjaga persatuan lebih diutamakan daripada mengamalkan mazhab. Begitu yang diamalkan oleh para ulama. Kan ulama mengkategorikan bid'ah ada dua, bid'ah hasanah. Pertanyaannya Ustaz, kan Rasul bersabda kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis ini kata Imam Nawawi hadisnya umum, hadis umum. Tolong belikan saya ayam, tolong belikan saya ayam. Ayamnya umum, ayam penyet, ayam patah, ayam pop, ayam sungsang, ayam fried chicken, ayam panggang, ayam bakar, ayam kampung, ayam hutan. Ayam apa? Setelah di jalan dia bingung, ini ayam apa? Nelpon sekali lagi, ayam apa? Ayam pop. Maka yang pertama tadi umum, dikhususkan oleh yang kedua. Begitu juga kata Imam Nawawi yang mensyarah hadis Sahih Muslim, kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu sesat, umum. Tapi kemudian dikhususkan oleh hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melakukannya, selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah, sekarang ada orang mendefinisikan bid'ah hanya dengan 5 jari. Kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Kalau sudah bid'ah, masuk neraka. Kalau begitu pembahasannya, nanti kamu bisa memasukkan sahabat Nabi dalam neraka. Contohnya, ada sahabat Nabi yang sholat dari Isya sampai subuh ayatnya kul huwallah, wal maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat kedua kul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat berikutnya kul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat berikutnya kul huwallah. Itu pernah enggak dibuat Nabi? Enggak pernah. Kalau dipakai definisi, kalau enggak dibuat Nabi bid'ah, berarti sholat pakai kul huwallah dari Isya sampai subuh bid'ah, masuk neraka. Nama sahabat Nabi yang sholat begitu siapa? Qatadah bin Nu'man dalam kitab hadis Musnad Ahmad bin Hambal. Tapi perbuatan itu dibenarkan Nabi, sunnah takririyah. Oke, itu Nabi masih hidup. Bagaimana dengan Abu Hurairah? Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul tali 2000 simpul, 2000 simpul tali dipakai bertasbih sebelum tidur malam. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada diajarkan Nabi, hai orang-orang beriman, sebelum kau tidur malam ambil tali jemuran, buat 2000 simpul, sebelum tidur petik 2000. Ada? Tidak ada. Jadi kalau didefinisikan, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, engkau sudah memasukkan sahabat Nabi ke dalam neraka, karena definisi yang singkat, yang pendek, pemiskinan. Oleh sebab itu ulama faham, sudah saya tulis lengkap dengan dalil-dalilnya, 444 halaman terkait masalah bid'ah, bid'ah, bid'ah. Tidak semudah itu saudaraku.
ada namanya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah kalau selesai sholat subuh dia tidak keluar masjid, dia melihat ke atas membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai terbit matahari. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau dipakai definisi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Ibnu Taimiyah sudah membuat bid'ah karena membaca Al-Fatihah dari sejak sholat subuh sampai terbit matahari. Maka jangan katakan bid'ah kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini tidak betul. Yang betul adalah kalau tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalil hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, perbuatan sahabat, qiyas, ijma', maka perbuatan itu tidak bid'ah. Bagaimana pandangan Ustadz dengan laki-laki yang berambut panjang? Apakah itu termasuk menyerupai perempuan? Saya belajar ke salah seorang syekh, ketika itu ada yang nanya, "Syekh, apa betul Nabi Muhammad itu rambutnya panjang?" Maka syekh menjawab, Nabi Muhammad itu tinggalnya di gurun pasir. Gurun pasir itu cuacanya panas. Maka kalau rambutnya pendek, nanti cahaya matahari kena ke kepala, maka dia bisa pusing, panas, dehidrasi, kurang cairan. Makanya Bapak Ibu ketika di Makkah disuruh pakai topi, pakai payung supaya jangan kena panas. Nabi kepalanya ditutup dengan 3. Yang pertama rambutnya. Rambut Nabi itu dari depan panjang sampai ke belakang. Yang kedua ditutup dengan qalansuah, topi. Setelah itu ditutup dengan imamah, imamah sorban. Kalau di atas kepala dililitkan namanya imamah. Kalau diletakkan di tengkuk namanya burdah. Kalau diletakkan di kepala seperti kerudung namanya ghutrah, bukan serben. Jadi Nabi kepalanya ditutupi dengan 3. Pertama rambutnya panjang sampai ke tengkuk, dari depan ini sampai ke tengkuk segini, tebal. Yang kedua qalansuah, kain penutup. Setelah itu baru sorban. Maka kita pun, kami pun ketika kuliah dulu di Arab pakai sorban. Pakai untuk apa? Supaya jangan kena panas terik. Musim dingin di bawah derajat 0, 5 derajat, 10 derajat, di bawah 0 dingin. Maka kepala juga ditutup pakai sorban. Sekarang kenapa Ustaz nggak pakai sorban? Saya sekarang kepanasan. Tapi saya tidak menyalahkan para habaib pakai sorban. Mereka mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ada laki-laki berambut panjang, tapi rasanya di tempat kita rambut panjang bukan untuk menutup kepala biar supaya jangan panas. Justru tempat kita makin rambut panjang makin kepanasan, ketombe. Jadi kira-kira rambut panjangnya kenapa? Kenapa rambut panjang? Ini. Tapi tidak semua yang berambut panjang itu karena mengikuti perempuan. Jadi tidak bisa kita hukum serta-merta kalau rambut panjang LGBT. Enggak. Maka yang LGBT itu kalau menyerupai perempuan, la'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Mudah-mudahan anak kita terjaga dari LGBT. Tapi sebetulnya LGBT itu nama yang terlalu keren. Orang malah bangga sekarang disebut itu LGBT, itu bangga. Saya tidak setuju dengan LGBT, tapi saya malu mau nyebutnya di depan para kiai. Boleh saya sebut? Jangan sebut LGBT. Buat sebut nama yang mengejek, merendahkan, menghinakan. Apa namanya? PLT, penyuka lobang tai. Itu yang cocok bagi mereka. Kotor, najis. Zaman Nabi LGBT ini hukumannya man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu menangkap ada orang yang melakukan perbuatan Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, pancung kepalanya, hukum mati. Untung dia hidup bukan zaman Nabi Muhammad. Kalau hidup zaman Nabi habis, selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz berani ngomong gini apa enggak takut nanti ditangkap bencong? Ngapain takut? Banyak yang bela saya. Tapi pas pulang nanti sendirian ngeri juga ini. Insyaallah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ingatlah saudaraku, ada satu kampung namanya kaum Sadum. Pernah dengar kata Sadum?
Dari kata sadum inilah muncul istilah sodomi. Sodomi artinya perbuatan orang sadum, umat Nabi Lut. Bagaimana hukuman Allah? Ja'alna 'aliyaha safilaha. Bagian atas kami turunkan ke bawah, bagian bawah naikkan ke atasnya. Lalu kemudian amtarna alaihim, kami hujani mereka dengan apa? Hijaratan, batu-batu, min sijilin mandud, dari batu tanah liat yang dibakar di api neraka. Itulah sekarang di Yordania, tempatnya bernama Al-Bahrul Mayyit, bahru laut, mayit mati, Dead Sea, dead mati, sea laut, Dead Sea laut laut mati. Kenapa disebut laut mati? Karena airnya terlampau asin sampai ikan pun tidak bisa hidup di dalam. Orang kalau pergi ke laut mati ngapung di atas karena kadar garam yang tinggi. Siapa yang punya kadas, kurap, kudis, gatal-gatal, mandi di situ sembuh. Di Yordania. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pompei salah satu kampung yang diisi oleh homo. Lalu kemudian datang lahar dari bukit turun ke bawah, rata dengan tanah, sampai mereka berubah menjadi patung-patung batu karena ditimpa oleh lahar. Tidak sempat merubah ekspresi wajah orang homo yang mati dalam keadaan melakukan hubungan seksual terlarang, tak sempat merubah dari wajah kesakitan dengan wajah penderitaan. Begitu yang dialami masyarakat Pompei. Oleh sebab itu kita berdakwah, mengajak bukan karena benci, tapi karena ingin menyelamatkan supaya kita selamat. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak mereka berbuat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka jangan sampai melakukan perbuatan mungkar. Kalau kamu diam saja, aku tidak khawatir, kata Sayyidina Ali, aku tidak khawatir tentang betul dan batil, batil dan betul, karena dunia ini isinya betul dan batil. Yang aku khawatirkan adalah ketika kebatilan merajalela, orang yang betul diam. Karena orang betul diam, maka orang batil menyangka betul, yang betul menyangka batil, batil betul, betul batil. Orang yang betul diam, ibu yang betul diam, bapak yang betul diam, yang batil berkuar. Akhirnya yang batil merasa betul, orang yang betul diam 1000 bahasa. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang betul tapi diam melihat kebenaran diinjak-injak, dia adalah syaitan akhras, setan bisu. Begitu kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Maka bersuaralah saudaraku, anak-anak muda, lawan kemungkaran ini. Terus berperang dengan HP-mu. HP-mu adalah senjata, bukan menebarkan kebencian, bukan menebarkan hoax, tapi dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa hukumnya kalau suami tak mau sholat? Banyak betul lah kita sembahyangnya. Makanya akan datang kupesankan Bu, kupesankan Pak, kalau kalian mau menerima calon menantu, adakan fit and proper test. Ketua panitia Pak Kapolsek, tim audisi dari luar provinsi Abdul Somad LCM Pak. Insya Allah saya akan datang kemari bulan September nanti. Kita tes calon-calon menantu di Batam. Kau menjadi menantu bapak nih? Iya. Sembahyang kau ke masjid? Ya Pak Ustadz, ini tanda tangan pengurus masjid. Ustadz Somad, ya. Anak saya ini dokter Pak Ustadz. Oh mantap. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Saya sangka dia mau nawarkan anaknya ke saya. Saya bilang, Bu, saya udah nikah, udah punya anak. Bukan untuk Ustadz. Jadi gimana caranya saya tahu calon menantu saya ini sholat? Gimana caranya? Oh mudah aja Bu. Gimana? Ajak dia jumpa hari Jumat jam 12.15. Assalamualaikum Bang. Ya, bisa kita makan siang nanti hari Jumat jam 12.15. Mohon maaf Adinda, aku tak bisa melalaikan panggilan Allah. Aku mau sholat Jumat. Terima. Tapi soal ini tak bisa lagi dipakai. Udah bocor.
Ini sekedar sampel saja. Kalau mau nanti saya banyak soal-soal lain nanti kita. Nanti kita kasih. Tenang. Nah, kau cari dunia. Kau nikahkan anak gadismu kepada dia. Kenapa? Karena rumahnya mewah, karena mobilnya cantik, karena dia pegawai. Dunia kau kejar, akhirat melayang. Ustaz Somad, dulu ayah saya menikahkan saya sama dia karena menengok dia kaya, ganteng, hebat. Ternyata rupanya setelah saya nikah saya tak mencium bau kebahagiaan. Jadi gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Kasihan anak gadis kita yang dibesarkan di rumah, diajarkan tahfiz Quran, disambut dengan marhaban tola al badru alaina, tiba-tiba menikah dengan Fir'aun level 2. La illallah Muhammad Rasulullah. Tapi apa boleh buat? Ini udah terjadi, udah menikah, nasi sudah jadi tai ayam. Lah kita sembahyang, ibu bapak cerita bubur juga lagi. Berdosakah saya apabila saya tidak melayani suami? Inilah kekeliruan banyak perempuan. Karena suaminya tak sembahyang, lalu dia tak mau melayani suaminya. Adinda, marilah kita. Tak mau, kamu sembahyang dulu. Bukan begitu caranya. Ibu kan punya wali. Wali ibu itu ayah, datuk, abang, adik, pakcik, abang ayah, adik ayah. Wali ibu lah yang memanggil laki ibu yang tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Besok pagi mulai lagu di rumah itu aja. Saya lagi. Rekam MP3 sampai 100 lagu, tak robah-robah itu. Nada panggil pun itu juga. Besok pagi masak sarapan. Sepohon kayu daunnya rimbun, besar dahannya, lebat daunnya. Walau pas dia datang ke dapur, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Kau nyindir aku? Enggak bang. Apa gunanya? Jadi yang ngomong itu wali ibu. Jangan karena negara tidak menunaikan kewajiban, lalu kita mencuri listrik. Ini tak benar. Ini logika berpikir seperti ini tak benar. Ustaz kok tahu? Saya sosialisasi fatwa MUI haram curi listrik. Waktu pas saya sosialisasikan haram curi listrik, haram curi listrik. Datang satu orang bertanya, Ustaz, negara yang curang, maka kita pun boleh mencuri. Itu logika tidak benar. Karena listrik itu bukan punya negara. Listrik itu punya umat yang dikelola oleh negara. Orang yang mencuri listrik, maka dia sedang mencuri harta milik siapa? Milik umat. Minta ampunnya pada umat. Begitu juga dengan ini. Suami yang tidak sholat, bukan serta-merta lalu ibu tidak menunaikan kewajiban. Itu bukan solusi. Solusi jalan tengahnya adalah wali ibu menasehati dia. Itulah pentingnya sebelum nasihat ada nasihat pernikahan. Sehari sebelum nikah, undang ustadz dari pagi sampai siang sampai sore nasihat ke calon menantu. Jangan di situ akad nikah, di situ nasihat pernikahan. Berikut ini mari kita dengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Somad. Ustadz ceramah, mereka bukan dengar ceramah, asik selfie. Karena saya pernah dengar dari ustadz lain, apabila suamimu tidak mau sholat, berarti kamu sama halnya berhubungan dengan setan. Makasih Pak Ustadz. Orang yang tak sholat itu dua. Yang pertama fasik, yang kedua kafir. Apa beda fasik sama kafir? Tanya dia, bang, abang kenapa tak sholat? Menurut saya sholat itu buang-buang waktu saja. Nah itu kafir. Kalau begitu nanti jawaban suamimu, maka kau sudah fasah dengan dia. Kalau suami menjatuhkan talak, namanya talak. Kalau istri menggugat, namanya khulu. Kalau otomatis dilepas hakim, namanya fasah. Karena suami sudah murtad. Tapi kalau ditanya, abang kenapa tak sholat? Aku sebetulnya tahu sholat itu wajib adinda. Kenapa tak sholat? Aku malas. Dia fasik.
Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah pada orang yang fasik. Ustaz yang bilang tadi suami ibu setan, dia geram aja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balang, jangan ditangkap di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Sudah sarapan? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tadi pertama sarapan di Raja Ampat. Sarapannya nasi kuning. Sampai di Sorong sarapan lagi, sarapannya nasi kebuli. Sebelum masuk ke Masjid Kuba dikasih lagi sarapan coto Makassar. Hari baru jam 10 sudah sarapan 3 kali. Ini kalau seminggu di Sorong bisa gemuk saya sedikit. Saya kalau di Sumatera makannya sedikit, kalau di Papua sedikit-sedikit makan. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam, bersaudara karena Allah, bersaudara karena Islam diikat dengan ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bersaudara karena negara diikat dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang sama kita hormati Ketua Pengurus Jamaah Masjid Kuba, mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Di tengah kesibukannya hadir juga bersama kita kakak kelas saya di Mesir. Beliau terbang dari Makassar ke Sorong, Al-Mukarram Ustadz Anwar Sadat. Mudah-mudahan Ustadz Anwar Sadat sehat walafiat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Banyak tadi anak-anak menyambut Ustadz Somad, ingin salaman. Mohon maaf anak-anakku sekalian, mungkin yang tangannya belum sempat tersambut, mereka adalah calon pemimpin-pemimpin masa depan. Tema kita pada kajian duha ini adalah semangat hijrah dalam bingkai kemerdekaan. Hijrah itu artinya meninggalkan. Apa arti hijrah? Meninggalkan. Jadi kalau ada suami ibu yang meninggalkan ibu, nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Lalu ada orang yang nanya, suaminya kemana? Hijrah. Hijrah kemana? Dibawa pelakor. Mudah-mudahan suami ibu semuanya dijaga Allah hatinya, dijaga Allah matanya, dijaga Allah hati dan pikirannya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berkat solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka kita mesti banyak-banyak bersodakoh. Man shalla alayya sholatan, siapa yang bersolawat 1 kali,
sallallahu alaihi biha asyra, dibalas 10 kebaikan. Mudah-mudahan dengan salawat tadi kita dapat 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, dihapuskan 10 dosa kesalahan. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita dihapuskan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan derajat kita tinggi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hijrah itu maknanya 2. Yang pertama, meninggalkan tempat secara badan, secara fisik. Maka saya ini hijrah ini, karena saya berangkat dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam. Dari Jakarta ke Sorong berapa jam ya? 4 jam. Berangkat dari Jakarta ke Sorong, saya berangkat dari Jakarta jam 12 malam. Katanya 4 jam, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, sampai di sini jam 6. Loh, kok jam 6? Rupanya jamnya mesti dirubah, mesti ditukar. Sudah waktu Indonesia bagian timur. Saya sampai di sini sudah jam 6. Orang Sorong sudah bangun, sudah terang. Orang di Sumatera masih tidur jam 4 subuh. Baru saya paham. Kira-kira orang Sumatera dengan orang Papua, mana yang lebih dulu sholat subuh? Orang Papua. Kira-kira mana yang lebih dulu masuk surga? Orang Papua. Amin ya rabbal alamin. Jangan kuat-kuat, nanti tersinggung orang Sumatera. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah adalah pindah badan. Karena meninggalkan Sumatera datang ke Papua, itu artinya hijrah. Tapi sekarang kita tidak hijrah. Lalu hijrah yang mana sekarang? Hijrah yang kedua adalah al-muhajir. Kata Nabi, siapa itu orang yang hijrah? Man hajara manahallahu anhu, meninggalkan yang dilarang Allah. Itu arti hijrah. Meninggalkan khamar, meninggalkan sabu-sabu, meninggalkan zina, meninggalkan narkoba. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang sudah hijrah. Ustadz Somad, suami saya itu dulu nakal, jahat, selingkuh, minum khamar, pakai narkoba. Tapi sekarang Pak Ustadz, alhamdulillah, sudah tobat, meninggal Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan, meninggal juga dia, meninggalkan dunia. Padahal maksudnya meninggalkan yang haram. Ustadz Somad, ini bapak ini sudah meninggalkan dunia hitam Pak Ustadz. Maksudnya meninggalkan narkoba? Bukan, rambutnya sudah putih semua. Mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung. Kunci mendengar tausiah Ustadz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Bukan karena ceramah saya, karena memang ajalnya sudah sampai. Jadi masalah hijrah ini, Ustadz Somad ngomong hijrah, ya, karena Nabi Muhammad SAW hijrah dari tempat lahirnya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Memang besarnya di situ, lahirnya di situ, negerinya di situ, kampungnya di situ, ibunya di situ, ayahnya di situ. Tapi dia terpaksa hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini saya yakin sebagian besar kita ini hijrah dari kampung halamannya, betul? Sebagian besarnya hijrah dari Pulau Sulawesi. Saya tinggal di Sumatera. Dari Sumatera naik pesawat 1 jam sampai ke Pulau Batam. Dari Pulau Batam ini nyebrang lagi sampai ke Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang ini nyebrang lagi sampai namanya Pulau apa namanya? Pulau Penyengat. Sampai di Pulau Penyengat ini ada makam raja-raja. Yang mereka ini adalah keturunan-keturunan generasi entah yang keberapa dari yang di Pertuan Agung, yang di Pertuan Muda Negeri Riau. Dan saya baca-baca namanya adalah Opu Daeng Cilak.
bangsawan dari Luwu dan bangsawan dari Bugis Makassar. Mereka terbang sampai ke Pulau Sumatera dan memimpin perang melawan Belanda sampai ke Riau. Lalu kemudian ketika datang Portugis apa Portugal Pak Ustadz? Ini banyak yang nggak bisa membedakan. Nama negaranya Portugal, orangnya Portugis. Jangan sampai salah. Nama negaranya Portugal, orangnya Portugis. Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Portugal. Nah, datanglah, jangan diingat itu, jangan diingat. Datanglah orang Portugal ini dari Eropa, Portugis. Mereka menyerang Kesultanan Melayu yang ada di Malaka. Malaka itu sekarang di Malaysia. Ketika Sultan Malaka ini dihantam, yang membelanya adalah pasukan-pasukan perang yang datang dari Bugis Makassar. Jadi mereka memang berpindah, mereka ke Riau, mereka ke Malaka. Lalu kemudian ketika tahun 2018-2019 saya terbang dari Pekanbaru ke Jakarta. Dari Jakarta saya mendarat di Sydney. Saya sebetulnya mau ngasih tahu saya sudah ceramah di Australia itu. Sampai di Sydney kebetulan saya dibawa ke Museum Sydney, melihat orang-orang yang pertama kali datang ke Sydney. Ternyata yang pertama kali suku asli Australia itu aborigin, suku aborigin. Dan orang-orang yang putih datang dari Eropa, orang Inggris itu datang belakangan. Siapa yang pertama kali datang ke Sydney, ke Melbourne, ke Australia? Tertulis di situ. Yang pertama kali datang adalah orang Bugis, orang Makassar untuk mengambil tripang. Dan itulah yang pertama kali Islam masuk. Lama saya termenung. Mereka terbang sampai ke Malaka untuk mengusir Portugis. Mereka datang ke Kepulauan Riau menjadi yang di-Pertuan Muda. Mereka datang ke Sydney. Pokoknya di mana ada dunia, ada mereka. Bagi mereka, meninggalkan kampung halaman itu adalah hijrah. Dan bukan berarti kampung halamannya indah, lautnya ada, tanahnya subur, tambangnya juga ada, tapi alam takun ardullahi wasi'ah. Apakah kamu tidak tahu bahwa bumi Allah ini luas? Dunia tidak selebar daun kelor. Daun kelor kecil sekali. Orang kalau dia memahami bahwa dunia ini semuanya milik Allah, dia tidak akan merasa asing. Saya walaupun dari ujung barat Indonesia, Pulau Sumatera, sekarang saya di ujung timur, saya tidak merasa asing. Karena bumi yang saya injak adalah, itulah yang kita baca setiap subuh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi milik Allah. Jadi kita datang dari Sumatera, kita datang dari Kalimantan, kita datang dari Sulawesi, kita datang dari Maluku. Di mana bumi yang kita pinjak itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan gara-gara ini lalu nggak ngurus surat tanah ke Badan Pertanahan Nasional. Datang merantam ambil tanah. Datang orang marah. Kenapa kamu ambil tanah ini? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit di bumi milik Allah. Pulang dari sholat subuh nampak ada pohon mangga berbuah, ambil. Kenapa kamu ambil mangga saya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, ada di bumi milik Allah. Yang punya pohon mangga ngambil batu. Kenapa Bapak lempar saya? Ini juga milik Allah. Kamu pikir kamu saja yang dengar ceramah Ustadz Somad? Saya pun dengar juga. Loh, Bapak dengar ceramah Ustadz Somad di Masjid Kuba kemarin? Dengar. Tapi Bapak nggak kelihatan. Saya mendengar melalui streaming di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saudaraku yang dimuliakan Allah, makanya prinsip merantau, al-ardu ardullah, bumi ini milik Allah, wal ibadu ibadallah, semua hamba ini adalah hamba Allah.
Tidak pernah kita merasa asing. Tanah yang kita injak milik Allah, manusia yang kita jumpai semua adalah hamba Allah. Mohon maaf, jangan tersinggung pertanyaan saya ya Bu. Jangan tersinggung ya Pak. Ini semua hamba Allah kan? Ada hamba setan? Enggak ada. Makanya nama yang paling bagus itu nama yang mengatakan diri hamba Allah. Bahasa Arabnya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Hamba Allah. Asal kita sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangsawan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abi Manaf, anak Qusay, keturunan Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim, mengalir darah walaupun dia bangsawan. Bangsawan itu artinya apa Pak Ustaz? Bangsa yang hidup di awan. Tinggi, tapi dia tetap meninggalkan kampung halamannya. Padahal dia nabi, rasul, utusan Allah. Dia meninggalkan kampung halamannya. Apalagi kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa. Dia keturunan Nabi. Ustaz Somad memangnya bukan keturunan Nabi? Saya keturunan Nabi juga, keturunan Nabi Adam. Siapa yang tidak mengaku keturunan Nabi Adam, mohon maaf, berarti keturunan monyet. Bukan kata saya. Itu yang ngomong begitu namanya Charles Darwin. Teorinya evolusi, karena dia tidak percaya kepada Nabi Adam. Jadi kata dia nggak ada itu Nabi Adam diturunkan dari sorga, itu nggak ada. Yang ada itu adalah makhluk berevolusi menjadi manusia. Siapa yang meyakini itu berarti dia kafir. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku menjadikan manusia ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin di atas muka bumi. Jadi ini bukan tempat kita Pak. Nggak ada penduduk asli dunia ini. Karena dunia ini isinya adalah tanaman, pohon-pohon, kayu, hewan. Lalu dikirim Allah lah nenek moyang kita Nabi Adam dari surga turun ke bumi, menyebar anak cucunya, dan nanti kita akan kembali lagi ke surga insyaallah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya prinsip orang yang hijrah adalah dia merantau. Orang merantau itu bagaimana? Orang merantau dia pasti akan kembali ke kampung halamannya. Orang merantau dapat visa kerja di Saudi Arabia, visanya habis. Begitu juga visa kita di dunia ini habis. Ada yang visanya habis umur 63 tahun ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong ingat-ingat tanggal lahirnya kapan. Kalau sekarang sudah 62 tahun 11 bulan 29 hari, jangan putus asa, karena malaikat maut datang enggak ngelihat akte kelahiran. Yang muda jangan bangga, yang tua jangan putus asa. Ini sekarang banyak anak muda pas diajak sholat, kamu nggak sholat, malaikat masih lama datang. Ingat, pohon kelapa buahnya yang jatuh itu bukan cuman kelapa tua, kelapa muda pun jatuh. Jangankan kelapa muda, mayangnya pun yang masih putih pun juga jatuh. Karena malaikat maut datang nggak pernah ngasih kabar mau datang duluan. Begitu dia datang, orang terkaget-kaget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu. Man anta? Siapa kamu? Ana malakul maut. Saya malaikat maut. Begitu kalau ke nabi-nabi dia ngomong begitu. Dia datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi Ibrahim buka pintu. Who are you? Siapa kamu? Ana malakul maut. Saya malaikat maut. Kenapa ke kita dia tidak begitu? Seandainya ke kita begitu, belum dia cabut sudah keluar duluan nyawa kita. Tapi karena ini Nabi Ibrahim hebat. Lalu Nabi Ibrahim nanya, "Maza turidu?" What do you want? Kamu mau apa? Kata Nabi Ibrahim. Kata malaikat maut, "Uridu an aqbidha ruhak." Saya mau mencabut nyawamu Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim,
hal yuzi habibun habibahu, adakah kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Adakah kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Kata Nabi Ibrahim. Malaikat maut menjawab, hal yakrahu khalilun liqa'a khalilihi, adakah kekasih yang takut berjumpa dengan kekasihnya? Kematian itu bukanlah tercabutnya nyawa. Kematian itu adalah pertemuan kekasih dengan yang dikasihinya. Jadi jangan bayangkan kematian itu menakutkan, menyeramkan, menyakitkan kalau kita kekasih Allah. Kalau kekasih gelapku, mudah-mudahan kita semuanya dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang dipindah itu, pindah dia dari alam ini menghadap Allah. Dia diundang, dijemput oleh Allah. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah. Irji'i, pulanglah. Orang yang mau pulang itu kira-kira senang atau susah? Senang. Orang yang mau pulang itu senang hatinya. Ustaz kok tahu? Saya mau pulang besok. Besok pagi habis dari pengajian, habis subuh itu saya langsung ke airport. Saya senang sekali karena saya mau pulang. Begitulah orang yang senang mau kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau menghadap Allah. Radiyatan mardiyah, engkau senang menghadap Allah, Allah pun senang menerimamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tuan membeli sendal jepit, sendal jepitnya dibeli di dekat teman. Saya sudah lama masuk masjid, baru masjid inilah yang ada Spiderman. Ada Spiderman. Saya sangka dulu Spiderman itu nggak Islam, ternyata mu'alaf juga dia. Spiderman. Begitulah ibu-ibu mau bawa anaknya masuk masjid. Bagaimana supaya anaknya diam nggak nangis? Dibelikan balon Spiderman. Anaknya diam, anak orang lain yang nangis. Minta belikan balon. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan anak ibu yang dibawa semua ke masjid ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya enggak masalah, dia selalu ke masjid. Terus yang masalah siapa Bu? Bapaknya. Bapak yang belum ke masjid, ingat, sampai masanya nanti kau akan tetap juga datang ke masjid. Hayya 'alas shalah. Dia tetap juga nggak mau ke masjid. Sombong, angkuh. Sampai masanya dia tidak melangkah kaki ke masjid, tapi dipikul orang ke masjid. Dan dia tidak ikut sholat di masjid, ditinggalkan di balkon depan teras masjid. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, barulah Pak Imam manggil, bawa jenazahnya masuk ke dalam. Sampai ke dalam, imamnya baik, yang selama ini nggak mau di belakang imam, diletakkan di depan imam. Ini depan imam. Pak Imam nanya, laki-laki apa perempuan? Kalau laki-laki, kepala. Kalau perempuan, di pinggang. Laki-laki. Oh, kamu yang sombong nggak mau ke masjid dulu. Dulu 4 rakaat nggak mau. Sekarang nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Hanya 4 kali takbir. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Solawat. Allahu Akbar. Doa. Allahu Akbar. Doa pendek. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tapi ada juga kadang anak yang diminta jadi imam malu, nggak mau maju ke depan sampai ditolak. Karena banyak yang nolak, maju juga ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai sholat orang nanya, kenapa kau ruku? Karena dosanya terlalu banyak.
Mudah-mudahan nanti yang menyolatkan kita anak kita, insya Allah. Apa yang kita inginkan dari anak-anak kita ini yang kita azankan waktu lahir, kita bisikkan ke telinganya sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kita inginkan cuma satu, Bu, supaya nanti waktu kita sakratul maut, saat kita akan hijrah pindah, dialah yang membisikkan ke telinga kita sebelah kanan, la ilaha illallah. Saya mau kalau saya mati, anak saya yang dulu saya azankan, itulah yang membisikkan ke telinga saya. Bisikan dibalas dengan bisikan. Kalau anaknya nggak ada di rumah, Pak Ustadz, ibu yang bisikan. Siap, Bu? Siap mereka. Tapi ini harus latihan, Bu. Cara latihannya saya ajarkan nanti malam subuh. Nanti malam subuh kalau muazzin di Masjid Quba sudah azan, as-salatu khairum minan naum. Bapak masih tidur juga, ibu latihan. La ilaha illallah. Itu cara yang manjur. Ibu siap? Siap mereka, Pak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Siapa saja yang melawan Belanda, tangkap. Akhirnya orang ini ditangkap karena membawa perjuangan untuk melawan Belanda. Ditangkap, dibuang ke Ceylon, Sri Lanka, dekat India. Dibuang ke Ceylon. Sampai di Ceylon dia tidak stres. Dianggap mereka kalau dia dibuang dari kampungnya, nanti di Ceylon dia merasa terasing, dia akan stres, depresi, anxiety, mati. Sampai di Ceylon dia malah berdakwah. Akhirnya orang Ceylon masuk Islam. Datang Belanda, ini orang kok nggak stres di Ceylon, tangkap lagi, dibuang ke Durban. Durban itu sekarang Afrika Selatan. Sampai di Afrika Selatan, dia tetap juga berdakwah di Afrika Selatan dan memperjuangkan orang kulit hitam melawan kulit putih, politik apartheid. Sampai Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela memberikan penghargaan dia sebagai pejuang Afrika Selatan. Laki-laki yang dibuang itu namanya Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati. Tajul artinya mahkota, Khalwati karena dia mengamalkan tarekat Khalwatiyah dari Irak. Namanya Yusuf Al-Makassari. Orang dulu kalau disebut namanya itu sudah tahu asalnya dari mana. Al-Sumatrani, berarti dari Sumatera. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dari Banjar. Syekh Yusuf Al-Makassari, dari Makassar. Nah, jadi sudah tahu datang. Al-Sorongi, dari Sorong. Begitulah, dicampakkan, dibuang. Kenapa dia tidak stres? Orang heran. Kuncinya satu, dibuang ke Ceylon, Ceylon milik Allah. Dibuang ke Afrika, Afrika milik Allah. Dibuang ke Ceylon, orang Ceylon hamba Allah. Dibuang ke Afrika, orang Afrika pun hamba Allah. Semuanya hamba Allah. Itu salah satu kunci untuk tidak stres dan depresi. Maka orang Islam tidak pernah merasa stres dan depresi. Kenapa? Karena tempat dia bergantung hanya Allah. Allah yang menciptakan dia, Allah yang mengasih dia makan, Allah yang memberi dia rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan dia. Itu maka selesai sholat itu kita ulang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang punya kerajaan, lahul mulku, yang dipuja-puji, walahul hamdu, yang menghidupkan,
yuhyi, yang mematikan, wa yumit, yang berkuasa, wa huwa ala kulli syai'in. Makanya kalau membaca itu tuh tanamkan ke dalam hati. Kau lemah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kau takut mati, yuhyi wa yumit. Kau nggak punya apa-apa, lahul mulku. Kau dihina orang, walahul hamdu. Tanamkan ke dalam hati. Ini sekarang banyak orang baca itu tapi nggak ada perenungannya. Qadir, qadir. Apa ibu ini qadir, qadir? Pastinya ibu kok membaca qadir? Rupanya nama suaminya Abdul Qadir. Masih saudara saya, Persatuan IAAI, Ikatan Abdul Abdul Internasional. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kunci yang pertama, bahwa bumi milik Allah, bahwa semua manusia adalah hamba Allah. Yang kedua, prinsip dari hijrah adalah Nabi tidak sendirian, tapi ada berjamaah. Saya hijrah datang ke Papua, saya tidak sendirian. Ada Ustadz Fatlan Garamatan, kebetulan beliau diundang oleh Sultan Tidore, anaknya nikah, jadi beliau izin pulang duluan. Kemudian mereka sip-sipan, Ustadz Fatlan pulang, datang Ustadz Anwar Sadat menemani saya, mendampingi saya. Saya disambut oleh Ustadz Akbar. Ustadz Akbar menjemput saya ke airport, dibawa ke kediaman Tuan Haji Nur. Maka kita tidak bisa sendirian. Maka jangan sendirian. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh segera dapat jodoh. Tuh, banyak sekali yang belum nikah ini. Biasanya yang bilang amin itu yang belum nikah aja. Ini saya lihat yang bilang amin sudah anak 2, 3 ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira Nabi Muhammad itu kalau hijrah sendirian bisa atau nggak bisa? Bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Sendirian bisa. Tapi kalau kita perhatikan hijrah Nabi itu tidak sendirian. Ada yang menemani dia di atas Jabal Sur, namanya Abu Bakar Siddiq. Ada yang menggantikan dia di tempat tidur, nanti kafir musyrik akan membuka selimutnya. Yang menggantikannya adalah Sayyidina Ali. Ada yang membawa makanan naik ke atas, Asma binti Abi Bakar. Ada yang bawa berita, update berita, hiruk pikuk Makkah. Yang bawa berita ke atas namanya Abdullah bin Abi Bakar. Ada yang pura-pura bawa kambing di bawah untuk memata-matai, mana tahu musuh naik ke atas, kasih kode ada musuh naik. Ini pentingnya intelijen. Dan dia adalah Amir bin Fuhairah. Ada yang menunjuk jalan, karena nanti jalan hijrah ini nggak bisa jalan biasa. Kalau jalan biasa nanti ditangkap musuh, mesti jalan yang luar biasa. Ada penunjuk jalan, namanya Ibnu Uraiqid. Kita ulang lagi, tolong ingat baik-baik karena ini nanti akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Ada yang menemani di Jabal Sur, namanya Abu Bakar Siddiq. Ada yang tidur di tempat tidur Nabi, namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada yang bawa makanan, namanya Asma. Memang perempuan dari dulu menyiapkan makanan. Tuh langsung keluar makanan. Ada yang membawa berita, namanya Abdullah. Ada yang pura-pura bawa kambing, namanya Amir bin Fuhairah. Ada yang menunjukkan jalan, namanya Ibnu Uraiqid. Sedangkan Nabi saja berjamaah. Tiba-tiba ada orang yang one man show, nggak bisa sendirian. Sayalah misalnya datang sendirian, ya nggak bisa. Acara ini aja kalau ada orang yang mengatakan saya sendirian, nggak bisa. Pak Ketua dibantu oleh sekretaris, bendahara, pengurus, ada ibu-ibu. Ibu-ibu juga nggak bisa sendirian, harus berjamaah. Macam-macam jamaahnya. Ada namanya jamaah jilbab hitam. Ada namanya jamaah jilbab putih. Ada namanya jamaah biru langit. Macam-macam warnanya, tapi semuanya tetap mencari ridha Allah. Jangan kelahi karena warna. Kelahi karena warna, akhirnya kita lupa tujuan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi yang pertama adalah keyakinan bahwa kita milik Allah, bumi milik Allah, manusia hamba Allah. Keyakinan yang kedua dalam hijrah adalah berjamaah. Saya tidak ragu tentang solidnya jamaah di Sorong ini. Tidak akan mungkin berdiri masjid yang megah, Masjid Kuba ini, kalau tidak jamaahnya luar biasa. Dan Masjid Kuba ini saya lihat isinya 90% emas semua ini. Dindingnya, lampunya, tiangnya seperti di Taman Raudhah. Kalau ada orang dari Sumatera diikat matanya, naik pesawat, diturunkan di Sorong, sampai di sini baru buka matanya, suruh tanya, kau di mana? Di Raudhah, kata. Tiangnya seperti tiang Raudhah. Mudah-mudahan masjid ini aman dari pencurian, karena emasnya banyak sekali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa masjid bisa tegak berdiri? Karena ada jamaah. Dan masjid ini adalah simbol jamaah. Masjid ini ada kubahnya yang menjaga supaya tidak kena hujan sebagai atap. Masjid ini ada tiangnya supaya atapnya tidak jatuh ke bawah, na'udzubillah. Dan tiang ini juga ada pondasinya. Tapi yang paling hebat di dalam tiang itu sebetulnya bukan marmernya. Yang paling hebat adalah besi. Di dalam tiang itu ada besi. Besi itu kuat karena ada semen. Semennya kuat karena ada batu. Tapi mereka tidak tampil keluar. Begitu juga dengan acara ini. Acara ini terwujud karena ada orang-orang hebat, tapi mereka tidak tampil ke depan. Yang tampil ke depan hanya gambar Abdul Somad. Enggak ada gambar. Kadang saya ceramah di beberapa masjid, semua gambar ada, penuh, sampai sebesar beras kecil-kecil. Tapi di Masjid Kuba semuanya menghilang, sama seperti tiang. Tiang itu kuat bukan karena marmer, justru yang paling lemah adalah batu yang di luar. Yang kuat di dalam tidak kelihatan. Mereka takut riya, mereka takut sum'ah, mereka beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Begitu juga di kita dengan manusia ini. Kita ini yang paling lemah mana? Yang paling lemah adalah kulit. Inilah kulit yang paling lemah. Tapi di dalam ini ada yang kuat, apa namanya? Tulang. Tulang ini dibalut dengan kuat, apa namanya? Daging. Daging ini diikat, apa namanya? Urat. Jantung yang paling kuat di dalam berdegup. Tapi belum pernah kita ketemu dengan orang jantungnya kelihatan. Kenalkan saya Ustaz Somad, jantung transparan. Dia ditutup dengan daging, dibalut dengan tulang. Namanya tulang apa ini? Tulang iga. Dijaga dia, jantung berada di dalam. Makanya orang kalau mati itu biasanya si anu mati mendadak karena serangan jantung. Belum pernah ada orang, kenapa dia meninggal? Kena kurap. Jantung yang paling hebat di dalam badan kita ini. Makanya kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, di dalam dirimu itu ada jantung segumpal, sekepal, berdegup, berdetak. Rasakan detaknya. Kalau malam-malam pas lagi mati lampu, mati AC, ini tidak kedengaran. Tapi kalau kita lagi tahajud malam, kita terdengar itu suara. Itu jantung yang normal. Kalau jantung yang tidak normal, biasanya jantung itu tidak normal disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Makanya supaya jantung kita itu sehat, banyak-banyak bersodakoh, banyak-banyak bersolawat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Nabi saja berjamaah, kenapa kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tidak mau berjamaah? Angkuh, sombong, gak mau ke masjid. Kalaupun datang ke masjid Idul Adha karena mau ngambil kupon.
Apa ini? Kita disuruh berjamaah. Kalau ketemu sama orang sombong, tangan masuk ke kantong, hidung naik ke atas, hujan gerimis, banjir. Kita ini bukan siapa-siapa. Sekaya-kayanya orang, bajunya paling 3 lapis. Itu udah paling kaya betul tuh. Lapisan pertama singlet, lapisan kedua baju, lapisan ketiga jas. Kalau ada orang kaya bajunya 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Sekaya-kayanya orang makan paling nambah 3 kali, nambah sekali, enak ya, nambah 2 kali, enak ya, nambah 2. Kalau ada sampai 4 kali nambah, itu bukan kaya, usus bocor. Sehebat-hebatnya orang, pejabat, orang kaya, pada akhirnya jenazahnya dimandikan. Ada orang di Sorong ini jenazah mandi sendiri? Enggak ada. Sekarang pagi tadi kita masih pakai pakaian, tapi siapa tahu sore nanti kita dipakaikan. Baju kesayangan lepas. Saya kalau meninggal dunia, ini baju kesayangan saya. Baru ini Pak, baru dikasih. Saya tadi pagi ditanya, Ustadz, apa kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini saya bilang kebetulan mereknya RAR, RAR. Saya bilang kata-kata hari ini Raja Ampat luar biasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita dikasih teman hadiah, kita pakai untuk menyenangkan hatinya. Kalau kita nggak bisa balas, paling tidak idkholus surur, menyenangkan. Ini kalau kadang kita ngasih orang nggak pernah dipakai, akhirnya teman kita curiga, jangan-jangan sudah dijual. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berjamaah. Saya tidak ragu sedikit pun, Masjid Quba ini jamaahnya luar biasa. Tapi ini saya yakin ada beberapa jamaah yang pemain naturalisasi. Kalau mau melihat jamaah inti, lihat subuh besok. Insya Allah subuh juga ramai, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya pikirkan sekarang ini gimana pulangnya nanti. Ada pintu dari belakang. Masya Allah. Tadi saja kami waktu mau masuk seperti Nabi Musa melewati Laut Merah, hampir tenggelam. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan solid lah hendaknya jamaah ini insya Allah. Bersama kita di Masjid Quba, bersama juga nanti kita di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunci yang pertama, buminya milik Allah, hambanya hamba Allah. Kunci yang kedua, berjamaah. Kunci yang ketiga, Nabi Muhammad itu sukunya Quraisy. Apa nama sukunya? Quraisy. Quraisy itu darah biru. Quraisy itu bangsawan. Quraisy itu keturunan Nabi Ibrahim. Tapi ada seorang yang bukan Quraisy. Dia orang Afrika Utara. Namanya Bilal bin Rabah. Dan dialah yang diperintahkan Nabi untuk naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal yang naik ke atas. Bilal bukan Quraisy. Ada sahabat Nabi lagi namanya Salman Al-Farisi. Al-Farisi artinya Persia. Dia juga bukan Arab. Ada sahabat Nabi yang orang Afrika, Bilal. Ada sahabat Nabi yang orang Persia, Salman. Ada sahabat Nabi yang orang Roma, namanya Suhaib Ar-Rumi. Ar-Rumi orang Romawi, Al-Farisi orang Persia. Ada sahabat Nabi dari Ethiopia, itulah yang Nabi sholat ghaib karena jenazahnya. Dia tidak dianggap sebagai sahabat karena dia tidak bertemu dengan Nabi, tapi dia menolong sahabat-sahabat Nabi. Dia sezaman dengan Nabi, tidak berjumpa, tapi dia ketemu dengan sahabat Nabi. Dia tergolong tabi'in. Artinya apa? Islam ini tidak melihat sukumu apa, kita pun juga berteman. Ada orang Bugis, ada orang Makassar, ada orang Banjar, ada orang Jawa, ada orang Sumatera, ada orang Batak, ada orang Minangkabau, ada saudara-saudara kita dari Kokoda. Semuanya adalah saudara kita. Khalaqnakum min zakarin, diciptakan dari laki-laki, wal unsa perempuan.
waja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Yang paling mulia bukan yang kaya. Kalau kaya paling mulia, berarti karun yang paling mulia, tapi karun tidak mulia. Orang paling kaya itu namanya Bill Gates. Bill Gates kalah karun. Dari mana Ustaz tahu karun yang paling kaya? Kalau ada orang sorong mengambil cangkol, menggali tanah, tiba-tiba tercangkol periuk dari emas, langsung emas itu ditarik dan mereka serentak mengatakan ini harta, padahal karun di Mesir. Bisa periuknya disorong. Begitulah hebatnya karun. Karun kaya tapi dia tidak mulia. Saya belum pernah ketemu sama orang, kenalkan Ustaz Somad, saya keturunan karun. Nggak ada. Tidak mulia karena kekuasaan. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun berkuasa, anak-anak kecil potong sembelih, Nabi Musa dihajar, tapi tidak mulia. Belum pernah kita ketemu sama orang, kenalkan saya keturunan Fir'aun. Nggak ada. Allah melanggengkan tubuh Fir'aun ketika semuanya tenggelam di Laut Merah, tentara-tentaranya mati, tapi jasad Fir'aun ditemukan lalu dibalut dengan rempah-rempah menjadi mumi. Dan muminya sampai sekarang masih disimpan di Museum Tahrir Square di Kairo. Bagi bapak ibu yang mau jumpa sama Fir'aun, buat nanti acara judulnya studi banding ketemu Fir'aun. Minta supaya Ustadz Anwar Sadat mau menunjukkan tempatnya nanti di Kairo. Ustadz pernah ketemu sama Fir'aun? Iya. Saya masuk ke Tahrir Square, begitu saya masuk ke dalam, saya tanya, Fir'aun di mana? Saya bilang. Kata penjaganya, Fir'aun di atas. Saya pun naik ke atas. Rupanya tempat dia paling tinggi. Hebat juga Fir'aun ini. Sudah mati pun tinggi juga dia. Pas saya mau masuk ke kamar Fir'aun, bergetar jantung saya. Kenapa? Tiketnya mahal. Beli tiket lagi. Padahal di luar sudah beli tiket. Sampai di situ, beli tiket khusus. Beli tiket lagi. Kita mahasiswa, nggak ada duit. Beli tiket. Masuk ke dalam. Fir'aun rupanya di dalam peti kaca, dan dia nggak pakai baju, cuman pakai anduk aja. Makanya kalau ada bapak-bapak yang suka keluar rumah pakai anduk, nggak ada, saya nggak ngomong gitu ya, dia cuman pakai anduk aja. Saya pas mau saya foto, saya keluarkan kamera mau saya foto, datang polisi, mamnu taswir, no take picture, jangan ambil foto, kata dia. Hebat. Makanya saya kalau ada jamaah yang mau ngambil foto, saya bilang ambillah foto. Saya takut nanti nggak ambil, Ustadz Fir'aun katanya. Lalu kemudian saya perhatikanlah rambutnya. Rambutnya seperti rambut jagung, keemasan. Saya perhatikan kuku kakinya. Jarak saya dengan Fir'aun hanya kaca saya. Saya lihat dia, saya lihat matanya. Pas melihat wajahnya takut pula saya dia berkedip. Ada juga saya baca ayat-ayat kursi Allah la ilaha qayyum la ta'khudhuhu. Inilah Fir'aun. Ternyata pada akhirnya kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Apalagi BPJS. Pejabat-pejabat mati, konglomerat mati. Pada akhirnya kita akan masuk ke dalam lubang tanah, mempertanggungjawabkan semua yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kita ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi prinsip hijrah adalah 3. Yang pertama, bumi milik Allah, hamba-hamba Allah. Yang kedua, bahwa kita ini berada dimanapun mesti berjamaah. Yang ketiga, kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, disatukan dengan negara kesatuan Republik Indonesia, dan dalam hal agama disatukan dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ustaz Somad dari tadi kok ngeliat ke atas terus? Saya nengok jam. Tadi saya mulai berdiri jam 10, sekarang sudah jam 11. Tidak boleh lewat karena ini nanti bisa melanggar kode etik. Dan saya sudah 1 jam kebersamaan kita di Masjid Quba ini, mudah-mudahan bernilai amal soleh insyaallah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada
wajib syukru alaina ma da'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Sallu ala nabi Muhammad. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga kita istiqomah iman dan Islam, sehat walafiat, rezeki kita berkah, mati husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah. Kapan kapan seneng Gusti Allah, disenengi Allah, urip ora angel-angel. Perhatikan. Pokok sampean anut Gusti Allah seneng ngaji, ayo padha ngaji. Kanjeng Nabi seneng ngaji, ngaji. Kiai sing ane muslimat fatayatan, ayo melok berangkat. Nomak tayu-tayu yo ora apa-apa. Apik tayu-tayu wisan ya. Biyen kok brondol. Trek. Ya separo sikile nang jaba. Kewer kumpul wong sing tapi digorok sampean. Tapi tetap semangat mergo cinta Gusti Allah. Lan muga nggih, muga-muga ngaji ora usah susah, ora usah bingung, pokok ngaji berangkat. Nek sampean ngaji terus insyaallah engko tandurane ya digawe apik karo Gusti Allah. Mergo disenengi Gusti Allah. Ya tansurullah yansurkum. Tasek kurang banter, kisone wis banter iki. Dibanterno? Nggih. Kupingnya rada kopok paling. Dibanterno nggih? Intasurullah yansurkum. Allah. Koplok indel-indelku. Umur 70 kok gasak ya mati. Wis sampe ora paham mati bongko aku. Allah Ta'ala Muhammad. Ya tansurullah yansurukum. Lamun kowe kabeh nulungi agamane Gusti Allah bakal ditulungi Gusti Allah. Nyanyi nggih? Nggih. Nyanyi ngene sampean engko nerokno. Ya, nerokno sampean insyaallah hafal kabeh. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di sana, mengendarai kereta malam. Cuk, hatiku gembira. Cuk, hatiku bahagia. Kurang kompak. Kita uang 5.000 luwih. Bisa dijupili banter nggih? Nggih. Ono apa lho? Ojo udah cuk. Mana mengendarai kereta malam, ayo. Kurang bareng. Iki lahirnya bareng apa to ngene? Bareng wereng wae. Mengendarai kereta malam. Cuk. Hatiku gembira. Hatiku bahagia. Kita. Saya diganti ya. Mereka ngaji, cukup ganti ngaji ya. Ngaji, ngono ya. Bisa toh? Ngaji, sing kompak coba. Mengendarai kereta malam. Ngaji. Bisa gas, mengendarai kereta malam. Ngaji. Ngaji, lalilala, ngaji itu ya, kompak. Nah, aku tak sedih pernasan. Ini kompak. Mengendarai kereta malam. Ngaji. Bersama kiai. Ngaji. Oleh ilmu hati. Sayang Nabi. Sayang ilahi. Aku kendaraan tombok gejah. Gimana ibu? Bojoku kok gejah terus. Bari saya Pak. Bener Pak. Tombok gejah ya orang mati tuwek. Ganti ya apa wong lanang kok gejah ganti sampean ya. Aku sing muni ngaji sampean buat bersama kiai gitu ya. Pisan
sampean. Mengendarai kereta malam. Ngojang ngaji. Bersama Kiai. Ngojang ngaji. Bersama Kiai. Ngojang ngaji. Bersama Allah atas tunggale. Lah kenang kok bersama Kiai toh. Ndak ya oleh dadi wong kang ngerti ngojang ngaji ngono ya. Oleh syafaat Nabi ngono lho men. Halo bro. Halo. Ah monggo pokoke ngojak ngaji. Sampai dia anak nakal biasa bu, jaman kaya ngene anak nakal biasa. Saman seneni saman keprok minggat. Mulai calanan nggo senene, aja ngono Pak Menur. Mau banter-banterane kapuki kowe Pak Aiselengan. Minggat telung lan mulai nggo rondo meten ke. Susah mboten? Susah subuh seneni ngaji. Fatihah tak tujuh anakku waladhdallin insyaallah mun nek bengi bon-bonan disebul Bismillahirrahmanirrahim nek bantali disebul Bismillahirrahmanirrahim akhire lali leret atine mergo ngojang ngaji ngono tak kandhani kok bersama Kiai ya Allah Ta'ala Ahmad nek prawan ngono bocah pacaran biasa saiki pacaran diatur mungkin Z kok. Kowe pacaran, carane aja sampai terlalu ngene. Nek terlalu sing rugi sampean. Kandhane ambek diwacakno Fatihah. Muslimat fatayat NU andalane Fatihah. Masyaallah. Paling enak zaman Fatihah waladhdallin ngombene Bu. Biasa sebul blus kon ngombe. Sego sing dijahat sebul blus. Insyaallah perawane engko anut. Seneng secara syar'i. Minggat. Mulai meteng. Patang wulan meteng mendel lah samane susah. Dipoyoki karo tanggane. Babal apa rido. Emplo wadahe terasi. Kuwi bal apa diberi nduk, uten blenduk isine. Roti, masyaallah. Susah apa susah? Mendel mulane monggo. Ngaji ku penting. Mergo seneng Gusti Allah. Gusti Allah senengane wong ngaji ya Allah. Nggih cara syar'i apa-apa nggih tani ya tani cara syar'i. Sampai dagang ya cara syar'i, cara syariah apa-apa cara syariah. Pakaian ya cara syar'i kaya ngene iki alhamdulillah. Wong sak meniki tak delok kok kudungan kabeh. Mbuh ngono teko omah. Wah. Mboten piye kudungan terus ya. Ngono Allah kudungane iki ya telu lho. Katuan lah pembuang. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus pakai kudung niku ketoke kaya ora ana apa-apane Bu. Sampeyan damel kudung kaya ora ana apa-apane. Sebenarnya itu mencontoh anak. Kula dia jan lari wedok cuwalan cekak sampeyan. Merokan cuwekak tak turno Pak Bongkor deng. Paling yo cah kali cilik paling. Aja salah paham, kali cilik Amerika kan lho. Deng pupuk diler masyaallah. Nang sak kata-katane niku yo gak isin. Pokoke nek jendit masyaallah. Bareng ngono aku mikir ki wong tuane modele piye ya. Bocah perawan sakmene gedene ngeler wudel kok tenang. Ngono kuwi sing susah kiai. Nek perawan ngeler wudel sing susah kiai. Ora dideloki barang bagus. Didelok kuwi susah. Gak didelok mulus, didelok dosa. Apa nek kiai roh ini gak seneng? Seneng pengumuman andani. Kecuali aku bukan belobor. Allah Ta'ala Muhammad. Ngono kuwi nyusahno, akhire tak tok reng tenan kok. Ibuke metu kolatan. Walah, nduk. Kowe didol kancamu nduk, Mang. Wis sak jam ngenteni sampean. Tak kandhani iki lagi-lagi metu bloko. Mae suwalan cekak. Suara sak mene bol. Allah, pupune cilik no, pupune tak cagak listrik. Nemu aku bol. Wiking kong to menungso. Mboke wani sualan cekak, anake wani. Mulane ya, dadi sawangane pakaian ngene sawangane ora ana pengaruhe, berpengaruh kepada anak. Uswatun hasanah, contoh yang bagus. Monggo
Wis diarani wong piye-piye dah, diarani kolot ora apa-apa. Nek tak delok Bu, nang mall-mall. Sampeyan nate teng KDS. Bojonegoro KDS ya. Niku tak delok bocah sing kudungan karo enggak kudungan lho, malah apik-apik sing kudungan. Sing kudungan gak kalah orang desa ora kampungan, ternyata lebih anggun, lebih hebat. Tadi ya, memakai jilbab rapi dan sopan dan beradab, dan itu perintah Tuhan, kau keberatan. Memakai ini rok ini sing dhuwur isa dengkul, yang mengundang kejahatan, kau kesenangan. Bila aurat muni toh, muni rat musuh-musuh. Wong ini kok didel-didel toh. Bila aurat terbuka, pemerkosaan melanda. Dong tere dong tere dong teng dong tidididu dong teng cindul mendul 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 mendul. Angkat nih. Nambahi ganjaran ini banser. Kamu ngerti artinya banser? Banser ban muser. Banser ini serbaguna. Kono apa itu lho? Nunggoni kiai, jogo kiai, ngenjong kiai. Iya, gelem, mendem kiai yo gelem. Kiai mati kan mendem gelem, jogo terang-terang gelem, Masya Allah. Kon macul yo gelem banser. Wih, apa-apa. Tapi enek sing kon jogo ora kayak dhewe moh ya nek. Insyaallah banser ikhlas lillahi taala. Minal mah. Ini sing jaga swarga, mlebu swarga amin. Amin. Ayo ya seneng dadi manusa. Mun nek seneng disenengi Allah, musibah ora gampang. Nek ikhlas biasa ya. Saiki langsung musibah to. Mengapa bencana kerap melanda. Lagu ini siapa? Mama Irama. Aku pengen ngombe meneh, kencang meneh. Masalah. Mengapa bencana kerap melanda, berbagai musibah jadi berita, korban harta yang dunia tak terhitungkan, bahkan korban jiwa tak terperikan. Pertanda apakah ini semua? Dilanjut. Apakah musibah sekedar cobaan? Ting teng cilina dul 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 dul. Sama nak tunggu mentol bunyi lah bang. Kita nang yo mentol dah bunyi. Apakah musibah sekedar bencana? Apakah musibah sebagai siksaan? Ya Azza wa Jalla, tiru angkat nih. Tunggu kau marah kuat apa-apa. Kena apa pak loro pak bajir aku. Ya Azza wa Jalla, tunjukkanlah bertanda agar kami baca, bukakan mata jiwa. Apabila musibah ini sebab cobaan, mohon pengampunan dan ketabahan. Apabila musibah ini siksaan, Masya Allah, tingkatkanlah iman dan ketakwaan. Sungguh kami insan yang aniaya, menungso ki ngane ngoyo. Ayo nek wedi nang Allah, seneng Allah ora ngane ngoyo. Menungso senenge dolime awake dhewe, Bu. Innallaha la yuzlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yuzlimun. Gusti Allah ora ngane ngoyo nang umat
nikmate dengan sesuatu pun nanging menungso senengane ngane ngoyo awake dhewe. Kayak contoh bocah nom-nom saiki ngane ngoyo awake dhewe, sepeda motor apik-apik, kenal pot gaji. Ngane ngoyo mboten? Dolen. Masyaallah. Sekok lho diketok dindekno. Ngane ngoyo barang apik-apik. Sepian coplok. Kenal pot wah. Maksud banter winginane Pak. Beda gede ngono. Ngono liwat pasar numpak. Abang ijine mati nikung ya Allah. Cah loro balapan. Ora ngerti nek kok kidul ae nek truk ra ngatasi, bocah ra ngatasi ya Allah Pak. Akhirnya tabrak. Aku pengen akan genjau wis sakno. Sakno banjere cemapot tenan. Ngene ngoyo awake. Bu. Pak. Halo Bro. Sampean direne awak apik-apik kok diler-ler pupune ngene. Oh iya. Duwe bojo apik-apik ditinggal lunga nglebokno lanang. Iya. Alhamdulillah. Naudzubillah min. Ngene ngoyo. Wong sing lanang nyambut gawe golekne dhuwit sampean panas-panas hujan-hujanan, sing nang kono gak karuan mikir sampean dhuwit ditabung dikirimno nang omah, sing omah nglebokno lanang liya. Ya lepir metu pinggir, sepeda metu tengah. Mampir Kang Mas mampir bojo kurang omah. Sing dilebokno alhamdulillah nanggake ayo. Ayo Bro. Ora ono sing ngono ya. Ngene ngoyo. Polanang kabeh padha, Bu. Padha Pak, wong wedok padha ae. Eling apa? Napa Abinawas bojone ayu. Angger liwati cantomno benggudo, wong-wong benggudo. Gimana? Ya ini sesulit kok ora rapine to ya. Allah Muhammad. Ya Allah. Tak akhirnya perasaan Mbak Mas aku dibutuh wong-wong piye carane ya Abu Nawas ya wis gede garape Abu Nawas masak tuku minyak tuku minyak masak abang hijau kuning tapi bulan-bulannya padha cete sing beda kanci abang hijau kuning biru coklat tapi bakal minyak kabeh pengumuman monggo bapak-bapak kula undang makan-makan pesta bersama enten apa syukuran nggih itu semua anak-anak monggo makan yang pertama keluar ya monggo didahar pemuangan dah minyak enak Pak eco masyaallah oke pun ganti sapi sing warna hijau monggo teman enak Pak eco ganti sing warna merah enak Pak eco enak di sing hijau merah podo ya soalnya podo minyak jadi wong wedok iki minyak kabeh di rumah rasa kaget coba sama nek geger perkara minyak ya dagang hijau kuning ya minyak kabeh. Dumanten perkara minyak yang menur ya. Ketelo pohong lan ya. Wis aja ngani ngoyo. Pokok intan surullah yansurkum. Akhirnya sampean metu nang donya dadi ngene iki. Rezeki ya diparingi Gusti. Enek panitiane Bu rezeki. Enek menteri keupangane, menteri keuangan lanang tapi. Nah Indonesia menteri keuangan apa? Sri Mulyani wis dipecat. Lah nek Gusti Allah mau keuangannya sinten? Siapa? Malaikat Jibril, Mikail, bagian menteri keuangan. Gak mungkin keliru. Mesti bener. Iki bagian Yupatmi, gak mungkin keliru ya Yupatimah. Pokoknya bener. Gak ngalah keliru gak mungkin. Sri Mulyani keliru. Oh negara kaya ngene butuh duit gak karuan 1000 triliun wis dirapa disikat ya karo napa mriko Nurdin Khalid. Niki isine uang 400 triliun di dekek nang bank nganggur. Kali menteri sing anyar bongkar sakniki Indonesia mulai jalan mulai alhamdulillah. Donga mawon muga Indonesia sae. Amin. Amin. Mongso presiden